Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah hadir di channel kami. Semoga kalian sehat dan hatinya ringan hari ini. Di sini kami berbagi cerita yang dekat dengan kehidupan, semoga bisa menghibur sekaligus menyentuh. Dukung kami ya dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan episode terbaru. Tinggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah, karena masukan kalian sangat berarti untuk kami. Selamat menyimak ceritanya. Semoga betah di sini dan menikmati tayangannya. Siang terik di komplek perumahan elit, jalan lengang, jam kerja masih berjalan. Aisyah menurunkan gas motornya saat matanya menangkap seorang anak berseragam terbaring di dekat pohon besar. Ia memarkir motor di tepi jalan dan berlutut. "Nak, kamu dengar aku?" Bibir anak itu kering, napasnya pendek. Aisyah menoleh ke pos satpam yang kosong. Tidak ada orang lewat. Ia menimbang cepat antara mengejar target kiriman atau menolong. Kalau aku tinggalkan, bagaimana kalau terjadi apa-apa? Kalau aku berhenti, pekerjaanku tertunda. Ia mengambil botol air dari tas. Sedikit saja ya. Ia meneteskan air ke bibir anak itu. Kelopak mata bergerak tipis. Suara lirih keluar, bening dan rapuh. "Jangan bawa aku pulang." Aisyah terdiam sejenak. "Kenapa tidak boleh pulang? Rumahmu di mana?" Anak itu kembali lemas. Napasnya makin pendek. Aisyah menatap motor tuanya, lalu menatap anak itu lagi. "Baik, kita ke klinik." Ia mengangkat tubuh kecil itu dengan hati-hati. Beratnya membuat lengan bergetar, tetapi ia tahan. "Pegang pinggang kakak kalau bisa," ucapnya pelan. Anak itu bersandar lemah di punggungnya. Aisyah menyalakan mesin dan melaju perlahan. Jalan mulus, tetapi pikirannya tidak tenang. "Tolong kuat sedikit," ucapnya sepanjang perjalanan. Lampu merah menahan laju. Jam kerja terus berjalan di kepalanya. Namun rasa takut lebih keras. Saat lampu berganti, ia memutar gas menuju klinik kecil yang pernah ia lewati pada rute pengantaran. Di depan klinik, Aisyah memanggil, "Tolong, ada anak butuh bantuan." Dua perawat mendorong kursi roda keluar. "Keluarga pasien?" tanya salah satu. "Bukan. Saya pengantar paket. Saya menemukannya di jalan." "Namanya?" "Saya tidak tahu." "Alamat?" "Saya tidak tahu." "Tolong dulu." Perawat saling pandang lalu sigap mengangkat anak itu ke kursi roda. Masuk ke ruang tindakan. Aisyah mengikuti. Ruangan padat. Suara panggilan antrean bersahutan. Seorang ibu mengeluh pada petugas. Seorang bapak mengetuk lutut gelisah. Aisyah berdiri di sudut, dada naik turun, tangan basah keringat. Perawat memasang alat pengukur dan infus. Tekanan rendah. Dehidrasi. Ada memar di lengan. Aisyah menelan ludah. "Apakah berbahaya?" "Kami tangani dulu," jawab perawat singkat. Seorang petugas jaga datang. "Bak yang membawa anak ini?" "Iya." "Kami butuh penanggung jawab sementara." Aisyah ragu. "Kalau nanti biayanya besar, saya tidak sanggup. Ini untuk izin tindakan awal." Tangan Aisyah bergetar saat menandatangani formulir. "Tolong selamatkan dia." Petugas mengangguk dan pergi. Aisyah berdiri menunduk di sisi ranjang, memegang ujung selimut agar tangannya tidak gemetar. Anak itu membuka mata tipis. "Jangan pulang." Aisyah menunduk. Tidak ada yang memaksa pulang. "Kamu aman di sini." Perawat mencatat. "Kamu menemukannya di mana?" "Di kompleks sebelah. Dekat pohon besar." "Ada saksi?" "Tidak ada." "Ada barang bawaan?" "Tidak ada." Perawat menutup buku catatan. "Anak ini perlu observasi. Tolong tetap di dekat sini jika kami butuh keterangan." Aisyah mengangguk, tetapi pikirannya kembali pada daftar kiriman dan setoran. Ia menarik napas panjang, menekuk telapak tangan agar tenang. Seorang petugas administrasi mendekat. "Kami sedang menghubungi pihak keamanan wilayah." Aisyah mengangguk tanpa fokus. Ia menatap jam di dinding. "Kalau atasan menelepon, aku harus jelaskan," gumamnya pelan.
Ia duduk di kursi kecil dekat ranjang. "Kamu haus?" tanya Aisyah pada anak itu. Tidak ada jawaban. "Namamu siapa?" Kelopak mata anak itu bergetar, lalu tenang kembali. Aisyah menarik kursi lebih dekat. "Kalau kamu ingat satu hal saja, sebutkan. Aku tidak akan pergi." Waktu berjalan lambat. Antrean tidak banyak bergerak. Seorang pasien memprotes urutan. Perawat meminta sabar. Aisyah meremas tali tas kerja. "Kalau aku keluar untuk telepon, bagaimana kalau ada yang berubah?" Ia memutuskan tetap di kursi. Seorang satpam klinik masuk. "Apakah ini kejadian di jalan umum?" Perawat menjawab singkat. "Iya, kami cek." Satpam berpamitan. Aisyah menatap jarum infus yang menetes teratur. "Kamu dengar aku?" tanya Aisyah pelan. Anak itu menoleh sangat pelan, lalu menutup mata lagi. Perawat memeriksa ulang. Napas lebih teratur, tetapi masih lemah. "Kami pantau." Aisyah mengangguk. "Kalau diperlukan, saya bantu administrasi." "Baik, tetap di dekat pasien." Aisyah berdiri, lalu duduk kembali karena tidak tenang. "Maaf kalau aku banyak bicara," katanya pada anak itu. "Aku hanya takut terlambat." Anak itu mengerang pelan. "Sakit." Perawat menyesuaikan posisi dan mengecek selang infus. "Sedikit lagi. Tahan." Aisyah meletakkan kedua telapak tangan di lutut agar tidak bergetar. Ia memejamkan mata sedetik lalu membuka. "Kamu tidak sendirian." Anak itu menatap sekilas. "Jangan tinggalkan aku." Suara itu tipis tetapi jelas. Aisyah mendekat dan mengangguk pelan. "Aku tidak pergi." Suara antrean terus berganti di luar ruangan. Aisyah menahan napas yang terasa sempit, duduk lebih dekat tanpa bergerak, dan membiarkan detik berjalan sementara dadanya tetap berat oleh cemas yang belum reda. Aku tetap duduk dekat ranjang sambil menahan napas yang berat. Seperti tadi ketika anak itu memohon aku jangan pergi. Perawat mengecek infus lalu mengangguk kecil. "Napas mulai teratur tapi masih lemah," katanya. Dokter datang membawa berkas, menatap singkat, lalu memberi arahan jelas. "Dehidrasi berat. Ada memar di lengan dan bahu. Cairan jalan. Analgesik ringan. Observasi ketat. Pantau tekanan setiap 15 menit." Perawat mengiyakan dan bergerak cepat. Ia menoleh padaku. "Bak yang membawa?" Aku mengangguk. "Iya, saya menemukannya di jalan perumahan." "Baik, tetap di sekitar sini bila kami perlu keterangan," ucapnya singkat. Pintu ruangan terbuka. Seorang pria berjas rapi masuk bersama dua pendamping. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Ia berdiri di sisi ranjang dan memanggil dengan suara parau. "Davin." Tangannya bergetar saat menyentuh jari kecil yang dingin. "Nak, ayah di sini." Aku bergeser memberi ruang. Perawat mengingatkan, "Mohon tenang. Pasien butuh suasana stabil." Pria itu mengangguk singkat. "Saya Rafael. Dia anak saya." Salah satu pendamping menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Siapa perempuan ini?" Aku menelan ludah, lalu menjawab pelan. "Saya Aisyah. Saya yang membawa." Pendamping menyipit. "Untuk apa ikut di sini?" Perawat menahan dengan tangan. "Fokus ke pasien dulu." Davin bergerak kecil. Kelopak matanya membuka tipis. Rafael mencondongkan tubuh. "Nak, dengar ayah. Kamu aman." Bibir Davin bergetar. "Ayah, jangan biarkan mama dekat aku." Ruangan hening. Perawat berhenti menulis. Aku merasakan punggungku kaku karena tegang. Rafael memejam mata sebentar, lalu berbisik tenang. "Tidak ada yang mendekat tanpa izin. Kamu istirahat." Davin mengangguk lemah dan memejam kembali. Perawat melanjutkan tugas. Kami lanjutkan cairan. Tanda vital dipantau. Mohon menjaga suara. Salah satu pendamping membungkuk ke Rafael. "Tuan, pindahkan ke fasilitas utama." Perawat menolak halus. "Tunggu tekanan stabil. Perpindahan sekarang berisiko." Rafael mengangguk. "Kita ikuti dokter." Ia menatapku. "Mbak Aisyah,
Terima kasih sudah menolong. Aku menatap Davin. Saya hanya kebetulan lewat. Pendamping kembali menyela dengan nada tajam. Kalau begitu lebih baik Mbak kembali bekerja. Aku menahan diri. Saya akan menunggu sampai dokter tidak membutuhkan keterangan saya. Pendamping mendengus pelan, namun diam. Perawat mendekat dengan formulir. Tolong jelaskan tempat dan kondisi awal. Aku menjawab singkat dan jelas tentang jalan lengang, pohon besar, anak terbaring, bibir kering, napas pendek, dan permintaan jangan dibawa pulang. Ada saksi? Tanya perawat. Tidak ada. Ada barang milik anak? Tidak ada. Perawat mengangguk. Baik, tetap di sekitar sini. Aku mengusap telapak tangan pada rok agar kering, mencoba menahan gemetar yang belum hilang. Telepon di tasku bergetar sebentar lalu diam. Aku tidak mengangkatnya. Pekerjaan tertunda, tetapi anak ini butuh orang yang ia percaya. Davin merintih pelan. Aku refleks melangkah lalu berhenti karena merasa tidak pantas terlalu dekat. Rafael menoleh dan memberi isyarat halus. Boleh dekat. Suaramu tadi menenangkannya. Aku berdiri di sisi lain ranjang, menjaga jarak agar tidak mengganggu perawat. Davin, tarik napas pelan, kataku. Ia menurut, lalu wajahnya sedikit tenang. Perawat menatap bantal dan menyeka kening. Dokter menulis beberapa baris lalu keluar untuk mengatur pemasukan cairan. Yang terdengar hanya bunyi alat yang teratur dan langkah petugas di koridor. Pendamping kembali menatapku sinis. Banyak yang suka menempel pada keluarga berada. Ucapnya setengah berbisik namun sengaja terdengar. Aku menahan nada. Saya hanya mengantar anak ini. Rafael memotong tegas. Cukup. Tidak perlu komentar. Pendamping menunduk, tetapi ekspresinya tetap keras. Aku menatap lantai agar tidak terpancing. Maaf, kataku pelan pada perawat. Kalau ada yang harus saya tanda tangani, saya siap. Perawat mengangguk. Nanti kami panggil. Dokter masuk lagi. Tekanan mulai naik. Kita lanjut observasi. Mohon yang tidak berkepentingan jangan memenuhi ruang. Pendamping melirikku seperti menyuruh pergi. Aku menatap Davin. Anak itu membuka mata dan berbisik sangat pelan. Kak Aisyah jangan pergi. Suara kecil itu menahan langkahku. Aku mengangguk pada perawat. Saya tetap di kursi dekat pintu. Perawat mengiyakan. Rafael berdiri memandangi anaknya dengan mata lelah. Aku duduk tanpa bersandar, kedua telapak tangan menekan lutut agar tidak gemetar. Tidak ada yang berbicara beberapa saat. Aku menahan napas panjang, menatap Davin yang mulai tenang, lalu menoleh pada Rafael yang tidak bergeser dari sisi ranjang. Dadaku tetap berat oleh rasa cemas yang tidak turun. Aku tidak tahu harus pulang atau tetap di sini. Aku memilih diam di kursi, menunggu jika ada panggilan, sementara udara ruangan terasa padat dan tidak memberi jalan bagi lega. Aku tetap duduk di kursi dekat pintu dengan telapak tangan masih bergetar. Menahan diri agar tidak bergerak saat Davin mulai tenang dan Rafael tidak bergeser dari sisi ranjang. Pintu mendadak terbuka, langkah tumit masuk cepat, dan seorang perempuan bergaun mewah berdiri dengan dagu terangkat. Apa ini sumber ributnya? Suara Maya tajam, matanya menatapku lalu menancap ke Rafael. Kau membawa orang asing ke kamar anakku. Perawat menahan dengan sopan. Bu, mohon suara diturunkan. Pasien butuh ketenangan. Maya tidak mundur. Aku ibunya. Aku berhak ada di sini. Aku berdiri pelan agar tidak memicu keributan. Saya Aisyah. Saya yang menemukan Davin dan membawanya ke sini. Maya menyipitkan mata. Bagus sekali caramu mencari perhatian. Perawat memberi isyarat agar aku kembali duduk. Rafael menahan rahang. Cukup, Maya. Fokus pada Davin. Davin menggeliat kecil. Kelopak mata terbuka tipis. Suara parau keluar. Ayah, jangan biarkan mama dekat aku. Ruangan langsung kaku. Perawat melangkah ke sisi ranjang. Bu, tolong beri jarak. Pasien terganggu. Maya mendengus. Anak ini terlalu dimanjakan. Dokter masuk membawa catatan. Mohon semua pihak tenang. Pasien dehidrasi berat dan ada memar di beberapa titik. Kami butuh suasana stabil.
Rafael menunjuk lengan Davin. Kau lihat ini. Maya mengangkat dagu. Kau sibuk kerja, tidak pernah di rumah. Disiplin dasar kau serahkan pada asisten. Saat anak sakit, kau mencari kambing hitam. Rafael menatap lurus. Disiplin bukan luka. Maya melipat tangan di dada. Jangan menguliahi aku. Kau bahkan tidak tahu jam makan anakmu. Dokter menegaskan. Tidak ada perdebatan di ruang pasien. Ikuti instruksi tenaga medis. Perawat menata selimut dan mengecek selang infus. Davin meringis. Aku mencondongkan tubuh tanpa menyentuh. Davin, tarik napas pelan, kataku pelan. Maya menoleh tajam. Jangan sok dekat. Kau hanya pengantar paket. Kata-kata itu menghantam dadaku, tetapi aku menelan kembali jawaban agar tidak memperburuk keadaan. Saya hanya menolong, ucapku pendek. Salah satu pendamping Rafael maju setapak. Bu, mohon hargai prosedur. Maya tidak mundur. Prosedur apa? Aku keluarga. Yang lain keluar. Dokter memberi keputusan. Yang tinggal hanya orang tua dan satu pendamping. Yang lain menunggu di luar. Maya menatapku. Kau dengar? Keluar. Rafael menahan. Aisyah tetap di kursi. Suaranya menenangkan Davin. Maya tertawa pendek. Luar biasa. Seorang gadis asing lebih dipercaya daripada ibu. Perawat mengarahkan posisi. Bu Maya, silakan di sisi kiri. Jaga jarak 2 langkah. Maya berdiri kaku, lalu berbisik pada Rafael. Kau mempermalukanku di depan orang. Rafael tidak menoleh. Aku hanya ingin anakku aman. Rafael memperlihatkan lebam di lengan Davin yang tadi ia abadikan untuk catatan dokter. Ini muncul sebelum pagi. Aku tidak melihat alasan selain perlakuan yang salah. Maya tertawa hambar. Laki-laki ini ahli membuat cerita. Rafael mengatur napas. Dengar baik. Jika ada kekerasan di rumah, aku tidak akan diam. Maya mendekat setengah langkah. Kau mengancamku. Rafael menjawab datar. Aku menyatakan sikap. Aku akan mengambil langkah hukum bila perlu. Dokter menatap perawat. Pastikan ruangan terkendali. Perawat memberi tanda pada petugas keamanan yang berjaga di lorong. 2 petugas masuk dan berdiri tenang tanpa kata. Ibu, mohon tenang. Jika terjadi keributan, kami harus meminta yang bersuara keras untuk menunggu di luar, ucap salah satu. Maya menatapku dengan senyum dingin. Kau puas sekarang. Kau datang, berpura-pura baik, lalu membuat orang kasihan. Aku menahan napas. Saya tidak mencari apa-apa. Davin butuh ditolong. Davin menggeser badan, memegang ujung selimut. Rafael menunduk menenangkan. Istirahat, nak. Ayah di sini. Dokter menutup catatan. Kami lanjutkan observasi. Harap semua mengikuti instruksi. Jika tidak tenang, ruangan akan dikosongkan. Maya meraih tasnya, menatap Rafael lama. Kau akan menyesal, katanya pelan. Ia berbalik dan melangkah keluar tanpa menoleh. Pintu menutup rapat. Perawat kembali memeriksa angka di alat, mengangguk kecil. Pendamping Rafael mundur setapak, tidak lagi bicara. Aku duduk kembali, menekan lutut dengan telapak tangan agar gemetar berhenti, sementara napas terasa pendek. Rafael tetap berdiri di sisi ranjang, menatap wajah Davin yang pucat. Terima kasih, katanya lirih tanpa melepaskan pandangannya dari anaknya. Aku mengangguk kecil. Saya di kursi saja, jawabku pelan. Tidak ada yang bicara lagi. Suara langkah di lorong meredup. Udara di ruang perawatan terasa semakin padat. Aku menelan ludah yang kering, menatap Davin yang memejam kembali, dan memegang erat tali tas agar tanganku tidak bergetar. Rasa cemas tidak turun, seperti ada sesuatu yang belum tertata di dada, dan aku hanya bisa diam menunggu perintah tenaga medis sambil menjaga jarak di kursi yang tidak nyaman itu. Aku masih duduk di kursi dekat pintu, telapak tangan tetap dingin, menahan cemas yang tadi belum turun ketika Davin memanggil pelan. Perawat masuk lagi dan mengajak ke ruang kecil di samping IGD agar tidak mengganggu tindakan. Rafael mengangguk tanpa melepaskan tangan anaknya. Aisyah, jangan jauh.
katanya singkat. Aku mengiyakan, berdiri mengikuti langkah perawat, lalu duduk di kursi yang ditunjuk. Seorang pria berkemeja rapi memperkenalkan diri sebagai pengacara Rafael. Kami butuh keterangan pendahuluan. Singkat dan jelas, ucapnya pelan pada kami semua. Pintu terbuka. Perempuan paruh-baya berseragam rumah melangkah ragu. Saya Sarti, asisten rumah, katanya menunduk. Rafael menoleh. Silakan bicara. Sarti menggenggam ujung seragamnya. Saya sering mendengar bentakan pada Davin saat Tuan tidak di rumah. Davin suka meringis kalau disentuh di lengan. Pernah saya lihat memar kecil. Saya takut bilang karena saya diancam berhenti kerja. Pengacara menatapnya tenang. Ibu siap memberi keterangan tertulis. Sarti mengangguk kecil. Saya siap, asal anak itu selamat. Suaranya patah di ujung kalimat. Seorang petugas keamanan komplek masuk setelah dipanggil perawat. Saya Wawan, ujarnya kaku. Pagi tadi saya melihat anak itu turun dari mobil di tepi jalan dekat pohon besar. Tidak ada yang menunggu. Ia duduk di tanah seperti bingung. Saya kira ada yang menjemput, ternyata tidak. Rafael menunduk, rahangnya mengeras. Pengacara bertanya, Bapak siap memberi catatan resmi? Wawan menelan ludah. Saya siap, tetapi saya takut posisi saya dipersoalkan. Pengacara menenangkan. Nama Bapak akan kami jaga sesuai aturan. Fokus pada keselamatan anak. Telepon Sarti bergetar di saku. Ia melihat layar, wajahnya pucat. Nomor tidak dikenal. Tadi juga ada yang memperingatkan agar saya diam. Ucapnya pelan. Pengacara mengulurkan tangan. Simpan panggilan itu. Nanti dicatat waktunya. Ibu tetap bersama kami. Sarti menunduk. Saya hanya ingin Davin aman. Aku menatapnya. Terima kasih sudah berani. Sarti mengangguk, menahan air mata yang tidak jadi jatuh. Perawat menyela singkat, kondisi pasien dijaga ketat. Tolong suara tetap pelan. Pengacara menoleh kepadaku. Mbak Aisyah, kronologi dari kompleks sampai IGD. Aku menyusun napas. Saya melihat Davin terbaring di dekat pohon. Bibirnya kering, napasnya pendek. Ia bilang jangan dibawa pulang. Saya mengangkatnya ke motor dan membawa ke klinik ini. Saya menandatangani izin tindakan awal. Pengacara bertanya lagi. Ada orang yang mendekat saat Mbak menolong? Tidak ada. Ada barang milik anak? Tidak ada. Ia menulis singkat, lalu menatapku. Terima kasih. Tetap di sekitar sini. Anak itu terlihat tenang kalau mendengar suara Mbak. Pintu kembali terbuka. Dua orang dari manajemen kantor Rafael berdiri dengan wajah tegang. Salah satunya bicara hati-hati. Pak, kami perlu kepastian langkah. Pemberitaan bisa meluas. Dewan meminta agar Bapak tidak memberi pernyataan yang memicu spekulasi. Rafael tetap duduk, tatapannya tidak lepas dari arah ruang tindakan. Keselamatan anak saya lebih dulu. Pria itu menahan nada. Kami paham, tetapi citra perusahaan dipertaruhkan. Investor menunggu. Pengacara menimpali datar, isu manusia tidak boleh dikalahkan oleh rapat. Rafael menoleh singkat. Saya tidak akan menutup mulut saat ada luka di tubuh anak saya. Kedua orang itu saling pandang, lalu berkata pelan, kami laporkan ke Dewan, dan mundur tanpa banyak kata. Dari celah pintu terdengar keluhan kecil Davin. Aku hendak berdiri, tetapi perawat mengangkat telapak tangan memberi isyarat agar tetap duduk karena ruang tindakan sedang disterilkan. Kalau Davin mencari saya, tolong panggil. Pintaku. Iya, jawab perawat. Rafael menoleh sekejap. Jangan jauh. Aku mengangguk. Ponselku bergetar. Pesan dari atasan menanyakan rute yang tertunda. Aku mengetik singkat. Tangan masih gemetar. Saya darurat di rumah sakit. Ada anak butuh pendamping. Saya kembali setelah urusan aman. Balasan masuk, hanya satu kalimat pendek, tetapi cukup membuat dadaku bertambah berat. Segera kabari bila selesai. Sarti menatapku pelan. Mbak tidak takut diusik orang. Aku menggeleng kecil. Takut. Tapi saya lebih takut kalau saya biarkan anak itu sendirian.
Wawan bersuara lirih. Saya juga takut. Namun saya tidak mau berpaling. Pengacara menutup map. Keterangan awal cukup. Nanti kami atur tanda tangan dan perlindungan. Proses ini jalan. Ia berdiri, menatap Rafael. Saya butuh ketegasan Bapak. Rafael menatap lurus. Jalan. Suara di koridor kembali ramai. Perawat membuka pintu setengah dan memberi kabar bahwa kondisi Davin masih dijaga ketat. Tidak ada yang berbicara. Aku menghembuskan napas, tetapi dada tidak juga ringan. Sarti berdiri di samping kursiku. Kalau saya dipanggil lagi, saya datang, ucapnya. Saya juga tetap di sini, jawabku pelan. Rafael menatap kami bergantian dengan mata lelah yang tegas. Ruang kecil itu terasa rapat oleh napas yang ditahan dan janji yang belum selesai ditegaskan. Aku menunduk pada jemariku sendiri, mencoba menenangkan gemetar yang tidak mau pergi. Sementara dari arah ruang tindakan suara langkah perawat kembali terdengar pelan dan membuatku kembali menahan napas tanpa berani memecah sunyi. Aku masih menunduk pada jemariku sendiri, ruangan tetap terasa sesak, dan dadaku belum longgar ketika langkah perawat kembali lewat di depan pintu. Ponselku bergetar. Seorang teman kerja mengirim tautan gosip yang menuduh aku memanfaatkan keadaan. Kau pandai cari perhatian, begitu komentar yang terbaca. Aku menelan ludah, mematikan suara ponsel, lalu mengangkat kepala. Rafael mendekat singkat. Ada masalah. Aku menggeleng. Kabar dari luar. Tidak penting untuk Davin. Pengacara mengangguk kecil. Fokus pada pasien. Sisanya kami catat. Lita masuk membawa catatan. Pasien minta ditemani saat tidur. Mohon suara tetap rendah. Ponselnya menyala. Lita menahan napas lalu berbisik. Nomor tidak dikenal. Isinya peringatan agar saya diam. Rafael menoleh ke kepala keamanan. Catat nomor. Tambah pemeriksaan tamu. Kepala keamanan menjawab cepat. Siap. Tidak lama kemudian, petugas pos mengantar paket kecil tanpa keterangan pengirim. Kepala keamanan menatapnya singkat. Paket mencurigakan. Kami amankan dan laporkan. Lita melirikku, wajahnya tegang. Kamu tetap di dekat Davin. Ia tenang kalau mendengar suaramu. Teleponku bunyi lagi. Pelanggan rute sore bicara ketus. Mbak, saya batalkan. Saya baca kabar. Saya kcu. Aku menahan napas sejenak, lalu menjawab pelan, baik, saya mengerti. Setelah panggilan terputus, telapak tanganku dingin. Lita menepuk lenganku singkat. Jangan ditaruh di hati. Anak itu butuh kamu. Aku mengangguk, duduk kembali di kursi, menjaga jarak dari ranjang. Dari koridor, dua staf manajemen perusahaan Rafael datang dengan wajah tegang. Salah satunya berkata hati-hati, Pak, pemberitaan makin ramai. Investor resah. Dewan menunggu pernyataan agar operasional tetap stabil. Rafael menarik kursi dan duduk sebentar. Saya akan hadir rapat singkat, lalu kembali. Pengacara menimpali, berkas hukum perlu tanda tangan. Rafael mengangguk. Kita selesaikan sebelum saya berangkat. Ia menoleh padaku. Aisyah, kalau Davin terbangun mencari kamu, temani. Aku berdiri di sisi ranjang ketika Davin menggeliat. Kak Aisyah di sini, kataku pelan. Davin membuka mata sebentar. Aku mimpi mama datang. Suaraku menurun agar tidak goyah. Kamu aman. Ayah keluar sebentar. Aku tidak pergi. Lita menata selimut. Coba pejamkan mata lagi. Davin mengangguk kecil. Nafasnya tetap pendek, tapi tidak gelisah seperti tadi. Seorang pria berkacamata masuk dan memperkenalkan diri singkat sebagai kuasa hukum Maya. Kami menuntut hak citra diri. Klien kami dirugikan oleh pernyataan yang menyudutkan. Kami juga menilai Tuan Rafael tidak layak asuh karena sibuk kerja. Pengacara Rafael berdiri. Sampaikan tertulis. Kami memiliki keterangan mengenai perlakuan kasar di rumah. Pria itu menggeser pandang padaku. Perempuan itu siapa? Rafael memotong. Penolong anak saya. Tidak ada urusan dengan Anda. Pria itu merapatkan mapnya. Baik, kami catat ketidaktertiban ini.
Lita berdiri setengah langkah di depan ranjang. Ruangan pasien tidak dipakai adu bicara. Silakan di luar. Pria itu keluar tanpa balas. Rafael memijit pelipis. Saya harus ke kantor sebentar. Aku mengangguk. Saya tetap di sini. Ia menatap Lita. Kalau ada yang aneh, laporkan. Lita mengiyakan. Rafael menepuk bahuku sekali. Terima kasih. Ia keluar bersama pengacara dan kepala keamanan. Pintu kembali tertutup, menyisakan dengung pelan alat pemantau di dinding. Davin bergerak resah. Aku takut. Aku duduk lebih dekat. Pegang tanganku kalau takut. Jemarinya meraih pelan. Lita berbisik, kita tambah waktu pendampingan malam. Aku mengangguk. Ponselku bergetar lagi, kini dari atasan. Kamu tinggalkan rute. Komplain masuk. Aku menjawab singkat, saya menyelesaikan setelah kondisi memungkinkan. Balasan datang cepat, nada kaku, ini pekerjaan. Jangan jadikan alasan. Aku menatap layar yang gelap, lalu menaruh ponsel ke dalam tas agar pikiranku tidak pecah. Langkah petugas keamanan terdengar berganti di lorong. Lita menutup tirai sebagian, biar Davin merasa terlindungi. Aku mengusap punggung tangan Davin pelan. Tidur saja. Aku di sini. Kelopak matanya menurun, lalu bergetar lagi. Aku menahan kata-kata yang tidak perlu, menjaga kamar tetap tenang. Lita duduk di kursi seberang, menulis singkat, lalu menatapku. Kalau kamu lelah, bilang. Aku menggeleng. Tidak apa. Saya bisa duduk. Telepon Lita kembali bergetar. Ia melihat layar dan berbisik, pesan yang sama, peringatan agar saya diam. Kami saling pandang, tidak menemukan kata yang pas. Jarum jam bergerak pelan. Suhu ruangan tetap dingin. Nafas Davin belum serata yang kami harapkan. Aku menekan lutut dengan telapak tangan agar gemetar berhenti, lalu menatap ke arah pintu yang tertutup rapat. Di dadaku, rasa cemas menumpuk, tidak juga turun. Seperti menunggu kalimat yang tidak kunjung selesai sementara malam terasa panjang dan ruang perawatan ini tidak memberi tempat untuk lega. Aku duduk lagi di kursi yang sama, napasku pendek, sementara Davin masih menggenggam ujung selimut dan ruang perawatan terasa padat. Lita menatapku dan berbisik, kalau aku kuat diminta tetap menemani. Aku mengangguk. Rafael kembali bersama pengacara dan kepala keamanan. Ia melihat wajah Davin yang pucat, lalu menoleh padaku. Katanya Davin akan dipindah ke villa kecil di pinggir kota agar lebih tenang. Aku ragu dan bertanya apakah aman. Kepala keamanan menjawab singkat, rute dijaga, dokter jaga ikut, perawat dibagi shift, dan alat dasar disiapkan. Rafael menatapku serius. Ia tidak ingin Davin terganggu oleh orang yang datang tanpa tujuan jelas. Aku mengangguk, meski telapak tanganku tetap dingin. Perjalanan diatur cepat. Aku duduk di bangku belakang dekat Davin, menahan tangannya agar tetap hangat. Rafael di depan hanya sesekali menoleh dan mengingatkan aku bicara jika lelah. Aku menjawab masih kuat. Sampai di villa, pintu dibuka, kasur disiapkan, oksigen portabel diletakkan di sisi ranjang, dan perawat mengambil posisi. Dokter menunjuk ruang tamu sebagai tempat tindakan ringan dan menyusun jadwal kunjungan 2 kali sehari. Rafael memastikan nomor darurat aktif 24 jam. Kepala keamanan menambahkan, tamu harus identitas jelas, tujuan dicatat, dan tidak boleh berkeliling seenaknya. Aku berdiri di ambang pintu kamar sambil menahan tas, takut salah gerak. Rafael menatapku pelan, ia bilang aku sudah banyak menolong. Davin bersandar dan suaranya pelan meminta aku jangan jauh. Aku menenangkan dan bilang ada di ruang sebelah. Tetapi Davin menggeleng dan memintaku di kamar. Rafael menoleh dan bertanya apakah aku bisa. Aku menelan ludah dan mengaku harus membagi waktu karena pekerjaan menumpuk. Rafael menatap kepala keamanan dan memerintahkan agar jadwalku tidak habis di jalan. Kepala keamanan mengangguk dan menawarkan antar jemput agar waktuku efisien. Aku menatap lantai, khawatir orang akan bicara. Rafael menahan suara, biar orang bicara, keselamatan Davin lebih dulu. Teleponku bergetar. Atasan menagih setoran dan menanyakan kapan aku kembali ke rute. Aku menjawab akan menyelesaikan pengantaran malam lalu pagi kembali ke villa.
Balasannya singkat, jika telat rute dipindah. Bahuku turun. Davin memandangku dan berkata ia tidak bisa tidur kalau aku pergi. Lita mendekat, menawarkan bagi jadwal denganku. Aku mengangguk setuju. Kami atur giliran agar Davin tidak gelisah dan pekerjaanku tetap berjalan meski terseok. Dari teras, dua staf perusahaan Rafael datang dengan wajah tegang. Mereka menanyakan arah perusahaan karena Dewan menunggu rencana. Rafael berdiri tegak dan menegaskan operasional tetap jalan, rapat jarak jauh dipimpin malam ini, dan laporan keuangan dikirim sesuai waktu. Ponselnya berdering lagi, seorang mitra berbicara tajam, meminta kepastian bukan simpati. Rafael menahan nada dan menjawab kontrak tetap berjalan serta jadwal pengiriman tidak berubah. Setelah panggilan berakhir, ia duduk dan memandangku singkat, mengaku khawatir tidak adil padaku. Aku menggeleng dan menjawab tugasku hanya menjaga anak yang ketakutan. Kepala keamanan kembali dengan laporan ada yang menanyakan alamat villa melalui jaringan kenalan. Ia memutuskan memperketat pemeriksaan, tamu harus menyebut tujuan jelas, membawa identitas, dan tidak boleh mendekat ke kamar tanpa izin. Rafael bertanya sumbernya, kepala keamanan menjawab akan mencatat dan membatasi akses. Lita menutup jendela kamar karena Davin mudah kaget bila ada suara keras. Dari ranjang, Davin memanggil pelan, aku segera masuk lagi. Ia menatap pintu dan meminta agar tidak ada orang masuk sembarangan. Aku mengangguk dan berjanji tidak ada yang sembarangan. Rafael duduk di ambang ranjang. Ia memintaku tinggal di ruang tamu malam ini. Aku menatap jam dan bilang akan pulang sebentar setelah pengantaran lalu kembali. Rafael menahan dan berkata ia khawatir di jalan. Aku menjawab sudah biasa di jalan. Ia menurunkan suara, bukan itu, ia khawatir aku jadi sasaran karena orang melihatku di samping mereka. Aku menelan kata dan bilang aku hanya pekerja sederhana. Rafael menatap lantai. Inilah yang membuatnya gelisah. Perbedaan kelas dan tekanan orang bisa menghancurkan niat baik yang sederhana. Aku duduk di kursi kecil. Aku berkata jika tetap di sini pekerjaanku terancam. Tetapi jika pergi Davin gelisah. Lita menatap kami bergantian lalu menawarkan skema. Ia jaga dini hari, aku jaga malam, pagi aku bekerja beberapa jam. Rafael mengangguk dan memerintahkan antar jemput serta kit darurat selalu siap. Dokter mengonfirmasi semua sudah tersedia. Rafael menatapku lagi, jika ada beban biaya ia tanggung. Aku menggeleng, aku tidak minta apa-apa. Davin meraih ujung selimut dan meminta aku bercerita sedikit. Aku bercerita singkat tentang rute pengantaran yang lurus dan warung kecil di tikungan. Davin menguap, Lita mematikan lampu kamar sebagian. Rafael berbisik terima kasih. Aku mengangguk tanpa suara. Suara di luar mereda. Aku duduk di kursi dekat ranjang, menatap pintu yang tertutup rapat, sementara dadaku tetap berat oleh keraguan yang tidak juga menemukan letak untuk ditaruh. Aku masih duduk di kursi dekat ranjang, menatap pintu yang tertutup rapat, ketika Rafael berdiri di ambang dan menatapku lama. Aku ingin membangun rumah yang aman untuk Davin, katanya pelan. Bukan hanya dinding dan kunci, tapi tempat ia tidak perlu takut tidur. Aku menunduk, menahan suara agar tidak pecah. Saya paham. Tapi orang sudah bicara macam-macam. Saya takut dituduh macam-macam. Saya hanya pekerja sederhana. Saya tidak selevel dengan dunia kalian. Rafael menarik kursi, duduk sejajar. Yang aku butuhkan bukan selevel. Yang aku butuhkan orang yang Davin percaya. Itu kamu. Aku menggeleng pelan. Nama baik saya sudah diseret. Tetangga di rute bertanya-tanya. Keluarga di kampung bisa ikut terguncang. Rafael menutup mata sebentar. Aku siap berdiri di depan. Aku tidak minta kamu menutup mulut. Aku minta kamu berdampingan. Davin mengangkat badan sedikit dan menoleh kepadaku. Kak Aisyah jangan pergi, bisiknya. Aku mendekat dan memegang jemarinya. Kamu tenang, aku di sini. Davin menatap Rafael. Ayah, kalau Kak Aisyah ada, aku berani tidur. Rafael mengangguk pada anaknya, lalu kembali padaku. Aku tidak menawarkan balas budi. Aku menawarkan tempat di rumah ini agar Davin punya orang yang ia percaya. Aku akan jalani urusan hukum. Aku akan hadapi serangan ke citra. Aku tidak minta kamu ikut menjawab media.
Aku hanya minta kamu tetap ada. Aku menarik napas dalam namun pendek. Kalau saya tetap ada, hidup saya ikut terbuka. Setiap gerak bisa dihakimi. Saya takut keluarga saya terseret. Saya juga harus menjaga pekerjaan saya. Kepala keamanan mengetuk pelan lalu masuk. Ada 2 kendaraan asing menanyakan villa. Sudah kami minta identitas. Akses kami tambah ketat. Tamu harus sebut tujuan jelas. Kami siapkan daftar jaga. Rafael mengangguk. Jangan ada yang masuk tanpa izin. Kepala keamanan menoleh padaku. Kalau Mbak Aisyah keluar masuk, kami dampingi. Aku mengucap terima kasih. Meski dadaku masih berat. Rafael menatapku lagi. Aku tidak akan memaksa. Tapi aku akan jujur. Tanpa kamu, Davin kembali gelisah. Dengan kamu, ia makan dan tidur lebih baik. Aku menatap Davin. Matanya meminta aku tidak jauh. Lita masuk membawa obat. Jadwal malam kami bagi. Kalau Kak Aisyah setuju, kita atur pendampingan bergantian. Davin sensitif pada suara keras. Kita jaga suasana. Aku mengangguk. Saya bisa ambil jaga malam. Rafael menatapku. Suaranya rendah. Aku ingin ini tidak menggantung. Bukan hubungan samar. Aku ingin komitmen nyata. Aku akan letakkan semuanya di atas meja. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Aku tahu risikonya pada hartaku. Aku tahu dampaknya pada citra. Aku tidak peduli kalau itu harga untuk masa aman Davin. Aku menatap lantai. Saya tidak mau nama saya dipakai untuk nutupi apapun. Kalau saya di sini, semua harus jelas. Rafael duduk lebih tegak. Setuju. Legal, terbuka, dicatat dengan benar. Kamu bukan bayangan. Kamu orang yang Davin butuhkan dan orang yang aku hormati. Aku akan bicara pada keluargaku. Aku akan bicara pada tim. Tapi aku minta satu hal. Jangan lepaskan tangan Davin saat ia gemetar. Aku menggenggam jemari kecil di atas selimut. Saya tidak akan lepaskan selama saya sanggup. Davin menarik napas sedikit lebih panjang dan menutup mata lagi. Lita menata selimut dan berbisik bahwa jadwal bisa mulai malam ini. Aku mengangguk. Saya tinggal di ruang tamu. Kalau Davin memanggil, saya masuk. Rafael memandangku tanpa berkedip. Apakah itu artinya kamu setuju? Lidahku terasa kaku, tapi aku memilih jelas. Saya setuju. Dengan syarat semua legal. Semua terbuka. Tidak ada yang disembunyikan. Saya tidak ingin anak ini hidup dengan rasa takut. Rafael menunduk pendek. Terima kasih. Aku tidak menjawab. Aku menarik kursi lebih dekat keranjang dan duduk tanpa bersandar. Kepala keamanan pamit untuk memeriksa gerbang. Lita mematikan lampu kamar sebagian. Udara terasa dingin namun tertahan. Aku menatap pintu yang tetap tertutup, lalu menatap Davin yang mulai tenang. Sementara di dalam dadaku masih ada sisa gentar yang tidak menemukan tempat, seolah menunggu kata yang belum selesai diucapkan. Dadaku masih menyimpan gentar yang tadi belum reda ketika kami duduk di kursi panjang ruang sidang. Rafael menatap lurus ke depan, napasnya pendek. Aku di baris belakang bersama Lita. Wartawan berbisik di sisi pintu. Hakim masuk dan mempersilakan kuasa hukum berbicara. Pengacara Rafael berdiri. Yang mulia, kami ajukan keterangan asisten rumah tentang bentakan dan perlakuan kasar saat Tuan Rafael tidak di rumah, catatan medis tentang dehidrasi dan memar, serta kronologi anak ditemukan di jalan dan dibawa ke rumah sakit. Hakim mengangguk. Panggil saksi. Sarti berdiri dengan tangan gemetar. Saya sering dengar bentakan. Saya melihat memar kecil di lengan. Kami takut bicara. Hakim menoleh. Apakah ada yang menyuruh diam? Ada. Kami diancam kehilangan pekerjaan. Pengacara Maya berdiri. Keberatan. Saksi hanya mendengar, tidak melihat kejadian langsung. Hakim mencatat. Tetap terima. Nilai pembuktian dipertimbangkan bersama. Pengacara Rafael mengajukan catatan dokter. Dokter bicara singkat dan jelas. Anak masuk dalam kondisi lemah, dehidrasi, terdapat memar di beberapa titik yang konsisten dengan perlakuan tidak semestinya. Kami lakukan penanganan awal dan observasi.
Pengacara Maya berdiri lagi. Kondisi itu bisa karena jatuh atau aktivitas lain. Dokter menatap tenang. Pola memar tidak selaras dengan jatuh ringan. Hakim menulis, "Cukup." Giliran aku dipanggil. Sebutkan nama. Aisyah. Jelaskan perjalanan dari jalan ke rumah sakit. Perintah hakim. Aku menjaga nada agar tidak bergetar. Saya menemukan anak terbaring di dekat pohon. Bibirnya kering. Napasnya pendek. Ia bilang jangan dibawa pulang. Saya angkat ke motor. Saya bawa ke klinik terdekat. Saya tanda tangan izin tindakan awal. Pengacara Maya maju selangkah. Mbak Aisyah sering ada di media sosial akhir-akhir ini. Apakah bantuan ini untuk menarik perhatian? Aku menelan ludah. Tidak. Saya mengantar paket. Saya berhenti karena anak itu butuh pertolongan. Saya tetap di rumah sakit karena ia takut ditinggal. Apakah Mbak punya hubungan dengan Tuan Rafael? Tidak. Saya kenal setelah kejadian. Beberapa wartawan menulis cepat. Hakim menatapku lama. Baik. Duduk. Maya berdiri dengan gaun rapi. Yang mulia, Tuan Rafael ayah yang jarang di rumah. Ia sibuk. Anak jadi tidak terurus. Saya hanya tegas agar anak disiplin. Pengacara Rafael menjawab tenang. Ketegasan tidak menghasilkan memar. Ketegasan tidak menurunkan anak di jalan. Ruang riuh kecil. Hakim mengetuk meja. Tenang. Sidang ini mencari kepentingan terbaik anak, bukan panggung saling serang. Dari bangku keluarga, beberapa orang berbisik meminta masalah cepat selesai agar nama baik tidak turun. Rafael berpaling sejenak. Saya akan pilih anak saya, bukan nama baik. Pengacara Rafael menutup dengan pernyataan singkat. Keterangan saksi rumah, catatan medis, dan kronologi konsisten. Anak menghindari ibunya. Kami mohon hak asuh penuh pada ayah. Pengacara Maya menutup dengan nada tinggi. Kami mohon menolak. Ayah tidak hadir, lingkungan tidak stabil, dan ada perempuan dari luar yang mempengaruhi suasana. Aku menunduk, menahan dada yang kembali sesak. Hakim memandang satu persatu. Saya menilai bukti dan keterangan saling menguatkan. Anak membutuhkan stabilitas. Hak asuh sementara ini saya tetapkan penuh kepada ayah, Rafael. Ibu diberi pembatasan bertemu sesuai pengawasan tenaga ahli. Ayah wajib menjaga stabilitas psikologis anak. Ruang sidang berdesis. Rafael mengembuskan napas pendek. Ia tidak bersorak. Ia hanya menatap meja dan mengangguk pelan. Maya menggigit bibir. Saya akan melawan, katanya dingin sebelum duduk kembali. Hakim menutup sesi dan menunda agenda berikut untuk penataan teknis. Di luar, wartawan menghampiri. Tanggapan Anda? Rafael berkata pendek. Saya fokus pada anak. Mikrofon bergeser ke arahku. Mbak Aisyah, apa motif Anda? Aku menjawab pelan. Saya hanya menolong. Sarti menarik lenganku agar kembali ke sisi. Jangan lama, bisiknya. Dua orang dari keluarga menyodorkan nasihat agar masalah dihentikan demi nama baik. Rafael menggeleng. Saya jalani sesuai keputusan. Aku menatap lantai, menahan napas yang berat. Di sisi halaman, Davin menunggu di dalam mobil bersama Lita. Aku melangkah pelan ke arah mereka dengan langkah yang terasa kaku. Sementara di dalam dada, lega dan takut saling tarik tanpa suara dan tidak juga menemukan tempat untuk diam. Aku masih membawa sisa gentar dari halaman pengadilan ketika kami kembali ke villa. Davin memelukku tanpa suara. Rafael menatapku lama. Kita lakukan akad sederhana di sini, katanya pelan. Hanya keluarga inti dan sahabat. Tidak ada pamer. Aku mengangguk. Lita menata kursi. Kepala keamanan memeriksa gerbang. Dokter anak mengatur jadwal kunjungan. Semua berjalan tenang dan tertib. Seorang penghulu duduk di ruang tamu. Rafael menatapku di hadapan keluarga. Aku minta izin. Suaraku tipis. Saya siap. Ijab kabul terucap singkat. Davin berdiri di sampingku, memegang ujung bajuku. Setelah doa pendek, suasana tidak ramai. Hanya beberapa tangan menyalami. Tidak ada musik keras.
Tidak ada ucapan berlebihan. Rafael menunduk di telingaku. Terima kasih sudah memilih kami. Aku menarik napas pelan. Saya memilih Davin. Lalu memilih kamu. Davin menyelipkan tangan kecil ke tanganku. Ayah janji pulang cepat, katanya pada Rafael. Rafael mengangguk. Ayah akan pulang sebelum makan malam. Jadwal kerja ayah diatur ulang. Ia menoleh pada pengacara. Konselor anak dimulai pekan ini. Saksi rumah tetap dijaga. Tidak ada yang dibiarkan sendirian. Pengacara mengiyakan. Prosedur perlindungan berjalan. Kontak darurat aktif. Pendamping hukum siap. Dari pagar depan, seorang staf perusahaan melapor pendek. Beberapa mitra menahan keputusan. Mereka menunggu situasi benar-benar stabil. Rafael menjawab tanpa nada tinggi. Kita penuhi kewajiban. Tidak ada janji kosong. Sampaikan jadwal rapat dari rumah. Ia kembali menatapku. Aku tidak akan menukar waktu Davin. Aku mengangguk. Yang lain bisa menyusul. Anak tidak. Davin menatapku. Pelajaran malam tetap ada. Aku tersenyum kecil. Tetap ada. Menjelang senja, wartawan masih berada di luar. Kepala keamanan memberitahu. Kami menutup akses sampai besok. Tidak ada wawancara malam ini. Rafael menatapku. Kamu tidak perlu bicara pada siapapun. Aku mengiyakan. Teleponku bergetar dengan pesan singkat yang menyudutkan. Aku menghapusnya tanpa membalas. Lita menaruh buku pelajaran di meja. Kita belajar sebentar. Setelah itu minum obat. Malam tiba. Davin mengerjakan soal bacaan. Aku duduk di sampingnya. Rafael duduk di seberang dengan laptop terbuka tetapi tidak mengalihkan pandang ketika Davin bertanya. Ayah, jawaban yang ini apa? Rafael menutup laptop. Ayah bantu. Usai belajar, Davin menelan obat dengan air hangat. Aku tidur di kamar ayah atau di sini? Tanyanya. Aku mengusap rambutnya. Di kamarmu sendiri. Pintu kami tidak dikunci. Davin mengangguk pelan. Kalau aku takut. Rafael berdiri. Panggil. Kami datang. Menjelang tengah malam, pengacara kembali dengan kabar singkat. Pihak sana masih menyusun langkah. Kita siapkan respons. Jangan panik. Rafael mengangguk. Jangan biarkan mereka menyentuh anak. Kepala keamanan menambah pengawasan bergilir. Semua akses tercatat. Aku memeriksa jendela dan kunci. Davin memanggil pelan. Air. Aku memberinya minum. Ia menarik selimut dan menutup mata. Nafasnya lebih teratur daripada hari-hari sebelumnya. Rafael duduk di kursi dekat pintu. Aku takut mengulang salah yang lama, ucapnya pendek. Aku pernah abai. Aku menatapnya. Hari ini kamu hadir. Pegang itu. Ia mengangguk. Kalau aku goyah. Lihat anakmu. Lihat rumah ini. Kami tidak bicara lagi. Lita mematikan lampu ruang tengah. Suara luar mereda. Pagi yang berikutnya tidak gemerlap. Hanya meja makan kecil, roti tawar, dan sebaris doa yang pelan. Rafael duduk lebih lama dari biasanya. Davin menatap buku catatannya tanpa gelisah. Aku berdiri di ambang dapur, memeriksa daftar obat dan jadwal pendampingan. Tidak ada janji besar, tidak ada kata indah. Hanya keputusan yang diulang setiap hari untuk menjaga satu rumah kecil dari rasa takut. Dan ketika Davin memelukku sebelum berangkat terapi, aku tahu alasan kami berdiri di sini sudah cukup. Sekarang kami tinggal menjaganya agar tidak jatuh lagi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kehadiran Anda berarti, karena setiap tontonan yang peduli bisa menjadi dorongan bagi orang tua untuk lebih hadir, dan bagi anak untuk merasa aman. Jika cerita ini menyentuh, jangan ragu membagikannya agar semakin banyak yang berani melindungi keluarga dari kekerasan dan ketakutan. Maaf bila ada kekurangan, kami akan terus belajar agar tiap kisah lebih jelas, jujur, dan bermanfaat. Tetap sehat, jaga hati, dan jaga rumah Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya.